Anak-anak itu diam bukan karena mereka nggak mau cerita, tapi mereka takut dihakimi. Bener apa bener banget? Siapa yang menghakimi mereka? Ya kita ini, kita orang tuanya, ya ayahnya, ibunya. Kenapa? Kita adalah penguasa, apalagi kepala keluarga ya, di rumah tangga ya, anak di bawah kita. Jadi mesti nurut, mesti mau ngikutin nasihat kita. Itu maunya kita, tapi anak belum tentu gitu kan. Maka mereka kadang kita dengar ya, mereka kok mau ya dengan temennya, mereka mau kok bermain dengan temennya, mereka punya sahabat yang dekat dengan dia. Kenapa? Temennya mau mendengarkan cerita dari dirinya gitu kan. Jadi dia bercerita pada temennya, bukan pada kita. Ruang berceritanya itu bukan kitanya, orang tuanya, tapi temennya. Itu zona nyaman mereka. Nah maka kadang tuh ya, mungkin kita belajar di sini ya. Saya juga pernah mengalami ini. Kita kadang ingin memberikan sebuah solusi secara cepat. Terlalu cepat juga memotong pembicaraan. Padahal yang anak butuhkan apa? Mereka hanya ingin dibutuhkan satu adalah didengarkan. Ya, saat ayah mau duduk dan benar-benar dengar, itu kepercayaan anak akan tumbuh. Karena apa? Oh, ayah hadir untuk diriku, bukan hadir untuk dirinya gitu kan. Sehingga dengan mereka mendengarkan saja, mereka didengarkan saja, itu luar biasa akan keluarlah hal-hal yang ingin dia ceritakan. Tapi kalau kita sudah menghakimi, menjudge dan sebagainya, anak itu akan males. Sudahlah, ngapain? Aku paling diceramain. Bener ya? Ini sering ya kita temuin ya. Ya, kami juga mengalami seperti itu. Maka dalam ilmu parenting ini, maka kita harus menjadi pendengar yang baik. Kita biasanya menjadi pembicara yang baik ya. Pasti ya. Kita pasti ingin ngomong. Kita ingin memuntahkan banyak kata dan kalimat kepada anak kita. Tapi anak belum tentu mau. Ya, nasihat-nasihat yang jitu menurut kita. Tapi anak nggak mau. Maka gunakanlah sebagai pribadi pendengar yang baik, bukan hanya menjadi pembicara yang baik. Jadi ada loving kindness-nya dulu, ada rasa cinta kepada anak kita, maka itu akan terbuka. Bahkan permasalahan-permasalahan besar pun itu akan terbuka. Banyak ya, tidak hanya kepada anak, pada kolega kita, kepada teman kita, kepada antara guru dengan muridnya, antara mungkin dosen dengan mahasiswanya. Maka lakukan sebagai pendengar yang baik. Kenapa sih banyak kasus-kasus misalnya, mohon maaf ya, misalnya bunuh diri atau depresi karena tidak ada ruang bercerita, ruang mendengar itu ya. Jadi pengennya menghakimi sehingga mereka tuh nggak ada pilihan lain. Mereka cerita kepada orang lain, bahkan mereka tidak mau cerita, itu lebih bahaya. Kalau mereka kepada cerita orang lain, kepada circle-nya yang positif, aman memberikan nasihat. Tapi kalau circle negatif, udah kamu ini aja, minum apa aja biar kamu segera selesai dalam dunia ini. Ini kan nauzubillah kan. Nah, tapi lebih berbahaya lagi kita dia diam. Nah, ketika dia diam ini, dia memilih untuk tidak berbicara kepada siapapun. Itu yang menjadi masalah besar. Sangat-sangat besar sekali. Maka, ayo para ayah, khususnya para ayah ya, terlepas juga dari ibu juga pasti punya peran penting. Kita suami istri itu harus bersinergi. Ayo para ayah, jadilah mentor bagi anak-anakmu, menjadi pendengar yang baik, berikan ruang bicara ya kepada anak-anak bahwa ayah hadir untukmu nak, papa hadir untukmu mak, abi, bapak hadir untuk dirimu. Maka orang pertama yang kamu percaya, laki-laki pertama yang harus kamu percaya adalah ayahmu. Maka kita berikan sinyal, ayah akan komitmen, ayah akan eh, rangkul kamu, bawa kamu, ayah cinta kamu secara penuh hati dengan mendengarkan kamu dengan baik, sebaik-baiknya. Maka kita akan menghasilkan anak-anak yang dekat dengan ayahnya. Selain dari ibunya ya, anak-anak yang peduli dengan orang tuanya, dengan ayahnya juga. Karena apa? Ayah hadir saat mereka butuhkan. Bukan kita melepas tanggung jawab, tapi kita benar-benar menghadirkan diri, hadir penuh, sadar utuh untuk diri anak-anak kita. Nah, ayo kita sama-sama belajar bahwa kita sebagai orang tua pasti punya pernah membuat sebuah kesalahan. Nah, inilah kesempatan kita untuk memperbaiki dan kita semakin dekat dengan anak kita. Ini mumpung mungkin yang punya anak-anak masih kecil, usia 0 sampai 5 tahun, inilah masa-masa emas Anda. Anak-anak itu cuma sebentar waktunya kok. Setelah 7 tahun atau mungkin setelah tamat SD, bisa jadi mereka akan masuk pondok pesantren, kita akan berpisah dengan mereka. Apalagi nanti semakin dewasa. Maka ini kesempatan, wahai para orang tua, apalagi terutama orang-orang tua muda, ayo kita upgrade dan update diri kita belajar sungguh-sungguh di ilmu parenting ini dan kita praktekkan pelan-pelan. Semua orang punya salah, semua orang pernah salah, maka ayo kita perbaiki dan kita menjadi orang tua pembelajar. Yuk para ayah menjadi mentor.